Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran kita sebagai hamba Allah karena masih mendapatkan bulan suci Ramadan sampai penghujung Ramadan, yang mana di dalamnya kita telah meraih yaitu rahmah, kasih sayang Allah telah diberikan kepada kita di awal Ramadan, dan di pertengahan Ramadan kita telah mendapatkan maghfirah Allah, pengampunan atas dosa dan kesalahan kita pada 1 tahun yang lalu. Dan di akhir Ramadan adalah itqun minan nar, adalah terbebas dari api neraka. Wa huwa syakur awal rahmah wa santumul maghfirah wa akhir Ramadan itqun minan nar. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan disunnahkan kita melaksanakan salat tarawih. Dan di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita melaksanakan ibadah 83 tahun 3 bulan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, siapa yang mendapatkan itu adalah yang tidak pernah alpa melaksanakan ibadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, di malam 30 Ramadan judul ceramah yang saya akan sampaikan adalah Taubatan Nasuha. Taubatan Nasuha tidak lain artinya adalah bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kehilapan yang pernah kita lakukan. Al-Quran telah menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat kepadanya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan suatu kesalahan. Karena manusia tidak terluput yang namanya kesalahan dan kehilapan. Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 100 kali. Kalau kita sebagai umatnya tiada hari tanpa hilap dan dosa, kita diperintahkan untuk bertaubat. Sekurang-kurangnya kita bertaubat 3 kali atau 33 kali, mengucapkan setiap selesai salat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam melaksanakan, di dalam menghapus dosa kesalahan kita adalah setiap kita mau tidur, kita disunnahkan untuk salat taubat 2 rakaat. Ada dosa yang kita lakukan atau tidak, jangan sampai berakhir waktu kita tidur. Makanya itu sebelum kita tidur atau selesai salat Isya, kita ambil salat taubat 2 rakaat dan kita mohon ampun kepada Allah, ingat apa yang kita lakukan selama 1 hari ini, atau mungkin 1 minggu ini, atau 1 bulan ini. Ya, kalau kita tidak bisa 1 kali dalam 1 hari 1 kali, cukup kita bertaubat 1 kali 1 minggu. Tapi jaminannya kita tidak dijamin. Jangan sampai waktu kita sebentar
kita tidak bertaubat, sebentar Allah mengambil. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu kita selalu siap siaga, karena kematian tidak ada bukan dari segi sehat. Ada orang yang sehat mati, ada yang sudah lama sakit, tahunan sakit, tidak mati-mati juga. Jadi bukan orang yang sakit, bukan orang yang sehat itu akan cepat kembali kepada Allah. Olehnya itu kita selalu siap. Di mana kesiapan kita menghadap kepada Allah? Di salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka 5 kali sehari semalam kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita tidur sekurang-kurangnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan selalulah biasakan kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas, dan ditutup dengan ayat kursi. Dan setelah itu kita bertasbih membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan di penghujung tidur kita la ilaha illallah. Inilah yang disunahkan, diperintahkan Rasulullah kepada istrinya sebelum kita tidur. Insya Allah ketika umur kita sampai di situ, maka kita terjamin, dijamin oleh Allah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhatul jannah, itulah tadi menghadapi namanya mati. Karena mati itu ada 2, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu adalah tidur, itulah mati kecil, dan mati kubra itu adalah mati besar, dan disitulah tidak akan hidup lagi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengucapkan istighfar, kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan, jadi menyesal. Dan yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 dosa yang sering kita lakukan adalah dosa kepada Allah. Bagaimana dosa kepada Allah? Yaitu terkadang kita meninggalkan perintah. Apa perintah Allah? Itu salat, puasa, zakat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka kembalinya minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kalau dosa kepada sesama, maka kita minta maafnya. Dan kalau dosa kepada kedua orang tua, harus datang minta ridhonya. Jadi kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita, walaupun bagus ibadah salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, tapi dosa kepada orang tua kita, tidak akan pernah mendapatkan amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Ridallah wa fil ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kepada kedua orang tua kita. Apa bukti? Ada bukti dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sahabat Rasulullah, taat beribadah, rajin salat malam, hafiz Quran, banyak hadis yang dihafal. Sahabat Rasulullah, tetapi ketika menghadapi sakaratil maut, tidak mampu mengucapkan, tidak bisa bergetar lidahnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapakah itu sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah? Ketemu langsung dengan Rasulullah, mendengarkan dakwanya Rasulullah, tetapi di penghujung hidupnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah ditanya, setelah itu disampaikan istrinya kepada Rasulullah tentang peristiwa yang dialami suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Alqamah. Rasulullah bertanya kepada istri Alqamah, apakah Alqamah ini masih hidup orang tuanya?
Masih ya Rasulullah, dia tinggal di satu kampung. Kata Rasulullah, wahai Bilal, panggil orang tuanya ke sini. Maka diutuslah Bilal untuk memanggil orang tua Alqamah, karena sisa ibunya yang hidup. Ketika Bilal menghadap kepada ibunya Alqamah, dia bertanya, apakah betulkah anakmu itu Alqamah? Sang ibu mengatakan, dulu memang saya punya anak, tapi sekarang saya tidak mengakui lagi sebagai anaknya. Lantas apa yang dilakukan Alqamah? Ternyata ketika sang ibu pernah minta tolong kepada Alqamah, apa jawaban Alqamah? Nah, berikanlah sesuatu untuk pembeli makanan kepada saya. Apa jawabannya Alqamah? Saya tunggu dulu istriku, ma. Urusan anak dengan orang tua itu tak usah kita minta izin kepada sang ibu, sang istri. Sehingga disitulah dia sakit, dia sumpahi anaknya, sehingga dia mendapatkan seperti itu. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ibu Alqamah tidak mau menghadap kepada Rasulullah, sehingga Rasul berkata, kalau dia tidak mau, biarlah saya yang datangi sang ibunya Alqamah. Maka ibu Alqamah mengatakan, biarlah saya yang mendatangi Rasulullah. Diambillah tongkatnya, dia berjalan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, apa gerangan yang dilakukan anakmu sehingga dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia rajin salat, puasa, salat tengah malamnya, berimpak dan bersedekahnya rajin. Kenapa dia bisa seperti itu? Jemaah yang sama dia muliakan, dia mengatakan, saya sakit hati ya Rasulullah, karena saya pernah meminta tolong kepadanya. Dia mengatakan, saya tunggu dulu istriku, saya kasih tahu dulu istriku. Itulah yang membuat saya sakit ya Rasulullah. Jadi kamu tidak mau memaafkan anakmu? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Bilal bertanya, untuk apa itu ya Rasulullah? Untuk kita bakar Alqamah. Maka disitulah ibu, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sayalah yang mengandung beliau 9 bulan 9 hari, saya yang melahirkan antara hidup dan mati, sayalah yang menyusui, sayalah yang membesarkan sampai saya mengawinkan dia, sampai mencarikan pekerjaan. Jangan engkau bakar anakku ya Rasulullah, saya sudah maafkan Alqamah. Setelah diintip, setelah disuruh lagi Bilal melihat apakah Alqamah sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu Alqamah baru dia mampu menggerakkan lidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang bisa kita petik dari hal ini? Walaupun tinggi pangkat dan jabatan kita punya kedudukan, punya harta banyak, tinggi ilmu kita, kalau dosa kepada orang tua kita, jangan pernah berharap. Rasulullah mengatakan, jangankan bau surga, saya tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, marilah kita yang masih mempunyai orang tua, untuk senantiasa kita mencari ridhonya, selalu mengurus orang tua kita. Tentunya kembalinya kepada kita. Marilah kita bersimpuh minta ridhonya, minta maafnya kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita akan keluar di bulan suci Ramadan ini dengan Idul Fitri seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan, bahwa di bulan suci Ramadan ini, disinilah kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita ada dosa kepada sesama, maka datangilah kepada sesama di mana kita pernah menyakiti saudara atau keluarga kita atau tetangga kita atau sahabat kita, pernah kita merasa dia tersakiti, maka datangilah untuk minta maafnya. Terkhusus kepada kedua orang tua kita, jangan pernah lepas tangannya sebelum dia keluar di mulutnya, saya sudah maafkan kesalahanmu dan saya tidak ada dosamu. Nah, yang selalu saya ingat kepada orang tua saya, selalu saya minta, kamu tidak punya
tidak punya dosa. Nah, itu yang selalu kita minta. Jangan pernah kita jadikan beban kepada orang tua yang punya anak. Ada dalam hati kita jengkel, karena itu adalah doa bagi orang tua terhadap anaknya. Selalulah kita ketika kita marah kepada anak kita, jangan pernah kita sumpahi, tapi kita doakan. Kalau kita meraih, supaya kita doakan, jadilah kamu orang yang pintar, orang yang baik, orang yang seperti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Itulah sumpah yang baik orang tua terhadap anaknya. Jangan pernah kita sumpahi anak yang tidak baik, dia akan jatuhnya manusia yang tidak baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.